Mari belajar biologi tentang ekosistem. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem, yaitu tentang komponen ekosistem dan interaksinya. Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Ya, ekosistem itu diartikan sebagai kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang di dalamnya terdapat hubungan dan interaksi yang sangat erat sekali dan saling mempengaruhi satu sama lain. Anak-anak, ekosistem itu tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu itu adalah makhluk hidup yang berdiri sendiri. Contohnya seperti seorang manusia, seekor hewan, dan sebuah pohon. Kemudian yang kedua yaitu populasi. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Kemudian yang ketiga, komunitas. Komunitas dapat diartikan sebagai seluruh populasi yang menempati daerah yang sama. Anak-anak, ekosistem itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya, dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada ekosistem alami dan ada ekosistem buatan. Jenis ekosistem yang pertama yaitu ada ekosistem alami. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang sudah ada di alam atau jenis ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia, alias diciptakan oleh Tuhan. Contohnya seperti laut, sungai, dan hutan. Yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Nah, contohnya seperti akuarium, sawah, kolam, dan juga bendungan. Selanjutnya, komponen ekosistem. Anak-anak, ada yang tahu komponen penyusun ekosistem itu ada apa aja? Ya, betul sekali. Terdiri dari dua penyusun dalam ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Lebih jelasnya seperti ini ya. Yang pertama, komponen biotik. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri, dan juga manusia. Nah, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Kita juga harus tahu bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam, tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat tropiknya. Nah, berdasarkan cara memperoleh makanannya itu dibedakan menjadi berapa jenis? Ada yang tahu? Ya betul, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu produsen. Nah, produsen itu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau itu banyak sekali. Anak-anak bisa melihat di gambar yang atas. Nah, seperti ada rumput, ada padi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen itu adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lain atau bergantung pada organisme lain. Nah, contohnya apa sih? Contohnya seperti hewan ataupun manusia. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar rantai makanan tersebut. Nah, di situ ada kambing dan juga manusia. Nah, kambing dan manusia tersebut itu merupakan contoh dari konsumen ya. Yang ketiga yaitu dekomposer. Dekomposer atau pengurai merupakan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pencernaannya. Nah, anak-anak bisa lihat di rantai makanan manusia di atas. Nah, yang menjadi contoh dari dekomposer itu adalah bakteri ya.
Oke, kita lanjut. Berdasarkan tingkat tropik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik dalam ekosistem, nah komponen biotik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada komponen autotrof dan ada komponen heterotrof. Nah, tingkat tropik itu apa sih? Tingkat tropik itu merupakan urutan kedudukan komponen biotik dalam ekosistem ya. Nah, penjelasannya seperti ini ya. Yang pertama yaitu ada komponen autotrof. Komponen autotrof itu merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Nah, contohnya seperti tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, lumut, dan juga tumbuhan paku. Anak-anak bisa lihat di gambar yang sudah Ibu berikan ya. Nah, tropik yang pertama yaitu kan ada sawah, ada pohon juga. Nah, itu merupakan komponen autotrof yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Untuk yang kedua yaitu ada komponen heterotrof. Komponen heterotrof itu berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, komponen heterotrof ini terdiri dari komponen satu yaitu terdiri dari hewan herbivora dan hewan omnivora. Kemudian ada konsumen kedua yaitu terdiri dari hewan karnivora, pemakan herbivora, dan juga hewan omnivora. Nah, untuk yang ketiga itu konsumen tiga. Nah, ini merupakan konsumen tingkat tinggi ya. Nah, terdiri dari hewan karnivora, pemakan karnivora, dan juga hewan omnivora. Yang terakhir yaitu decomposer dan detritivore. Nah, detritivore atau disebut juga dengan pemula ya. Nah, anak-anak bisa lihat di gambar yang sudah Ibu berikan. Nah, di situ kan ada konsumen satu. Konsumen satu itu contohnya seperti hewan terdiri dari hewan herbivora ya, sama hewan omnivora ada tikus, ada belalang juga. Kemudian konsumen yang kedua ada hewan karnivora, pemakan herbivora, dan hewan omnivora. Anda bisa lihat di konsumen yang kedua ada katak, ada ayam. Kemudian yang konsumen yang ketiga itu ada elang, ada apalagi ada ular ya. Kemudian yang terakhir ada decomposer, jamur ataupun bakteri. Nah, anak-anak juga bisa lihat di tingkat tropiknya ya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai komponen biotik. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik itu merupakan komponen tidak hidup yang berupa fisik dan juga kimia yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Nah, komponen abiotik ini terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan, tanah, dan juga kelembaban. Interaksi dalam ekosistem terdiri dari simbiosis, kompetisi, predasi, dan antibiosis. Yang pertama, simbiosis. Apa itu simbiosis? Simbiosis merupakan hubungan timbal balik yang terjadi antara dua organisme atau makhluk hidup. Simbiosis itu terbagi menjadi beberapa, yaitu ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme, simbiosis amensalisme, dan simbiosis netralisme. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan antara dua makhluk hidup. Contohnya seperti kerbau dan burung jalak. Nah, coba anak-anak lihat, tubuh kerbau itu menjadi bersih karena kutu di tubuhnya itu dimakan oleh burung jalak. Sementara burung jalak mendapatkan makanan karena memakan kutu di tubuh kerbau. Nah, itu merupakan contoh dari simbiosis mutualisme ya. Nah, contoh selanjutnya yaitu kupu-kupu dan lebah dengan bunga. Anak-anak pernah melihat kan? Pasti dong. Nah, dalam hubungan ini kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makanan dari bunga. Bunga juga mendapatkan manfaat atau keuntungannya itu serupa berkat simbiosis ini.
Nah, dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dalam proses penyerbukan. Jadi disebut dengan simbiosis mutualisme. Kemudian, contoh yang ketiganya itu seperti manusia dengan bakteri. Dalam hal ini, bakteri yang dimaksudnya itu adalah bakteri E. coli yang ada di usus besar kita, di tubuh kita. Nah, dengan adanya bakteri ini di dalam tubuh kita, manusia dapat mengurangi pertumbuhan bakteri jahat dan mempercepat proses pembusukan di dalam usus besar. Sedangkan bagi bakteri E. coli sendiri mendapatkan keuntungannya karena bisa mendapatkan makanan dari sisa-sisa makanan pada usus besar. Wah, luar biasa. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme itu merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan loh. Nah, contohnya seperti anggrek dan pohon inangnya. Nah, anggrek mendapatkan tumpangan untuk hidup, sementara pohon inangnya ini tetap hidup seperti biasanya. Anak-anak pernah melihat kan? Contoh lainnya yaitu remora dengan ikan hiu. Perlu anak-anak ketahui bahwa ikan remora ini mempunyai semacam alat pengisap yang memungkinkannya dapat menempel pada ikan hiu atau ikan lainnya yang lebih besar. Nah, dengan menempel seperti itu, sisa makanan hiu yang berupa remah-remah dimanfaatkan oleh ikan remora. Nah, ikan remora juga diuntungkan karena terhindar dari predatornya. Sementara itu, kehadiran ikan remora tidak mengganggu ikan hiu. Ikan hiu juga tidak diuntungkan, tidak juga dirugikan. Untuk selanjutnya yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme itu merupakan hubungan timbal balik di mana satu makhluk hidup diuntungkan dan makhluk hidup lainnya dirugikan. Nah, contoh dari simbiosis parasitisme adalah tali putri dan pohon inangnya. Anak-anak pasti pernah melihat ya. Perlu ketahui bahwa tali putri mendapat tumpangan dan makanan, sementara pohon inangnya merugi karena ditumpangi sekaligus dicuri makanannya. Contoh lainnya yaitu nyamuk dan manusia. Pasti semuanya pernah merasakan. Nah, perlu diketahui bahwa hubungan yang hanya menguntungkan satu pihak atau disebut juga dengan simbiosis parasitisme, ini adalah hubungan nyamuk dan manusia, di mana nyamuk akan menggigit dan mengisap darah manusia. Jenis nyamuk tertentu bahkan bisa menyebarkan penyakit mematikan seperti demam berdarah atau malaria. Nah, bagi nyamuk, hubungan ini menguntungkan karena bukan saja mendapatkan darah, tetapi juga dapat berkembang biak. Namun, bagi manusia, hubungan ini merugikan sekali karena dapat terserang penyakit yang berbahaya seperti gatal-gatal, alergi, dan lainnya. Oke, kita lanjut simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme itu merupakan hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak dirugikan sedangkan pihak lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan ataupun tidak berpengaruh apa-apa. Contoh simbiosis amensalisme yaitu pohon pinus dengan tumbuhan lainnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa dalam menerapkan pola interaksi dengan lingkungannya, pohon pinus ini diketahui menghasilkan senyawa alelopati yang dapat mengganggu keberlangsungan hidup tumbuhan di sekitarnya. Ini sebabnya di sekitar pohon pinus jarang sekali ditemukan pohon-pohon lainnya selain jenis rerumputan. Nah, tanaman yang rentan terhadap senyawa alelokimia dari tanaman lainnya dapat mengalami gangguan pada proses perkecambahan, pertumbuhan, serta perkembangan. Selanjutnya yaitu simbiosis netralisme. Simbiosis netralisme merupakan hubungan yang terjadi antara dua makhluk hidup di mana kedua makhluk hidup tersebut tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Keduanya sangat netral. Contohnya seperti kambing dengan ayam. Nah, kambing yang merupakan hewan herbivora memiliki hubungan yang baik dengan ayam. Hal ini ditunjukkan dengan keakraban mereka apabila disatukan dalam satu wilayah tertentu. Keduanya tidak merebutkan makanan ataupun wilayah mereka. Mereka justru berbaur satu sama lain.
Selain itu, faktor perbedaan makanan antara keduanya inilah yang menjadi faktor terpenting kedua makhluk hidup ini hidup damai dan tidak terlibat kompetisi apapun. Selanjutnya, interaksi kompetisi, yaitu interaksi negatif yang terjadi sewaktu individu-individu spesies berbeda bersaing merebutkan sumber daya yang membatasi kebutuhan dan keberadaannya. Selanjutnya, interaksi predasi. Predasi merupakan interaksi positif atau negatif antara spesies yang salah satu spesiesnya merupakan predator, membunuh, ataupun memangsa spesies lain. Kemudian yang terakhir yaitu interaksi antibiosis. Interaksi antibiosis merupakan interaksi antara makhluk hidup. Salah satu makhluk hidupnya mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup lain.